Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kapten Gapi di farm Rumah Gupi Makassar. Jadi pagi ini kita mau bagi tips buat kawan-kawan yang pelihara ikan gapi di kolam koloni seperti farm kita ini untuk jenis cendolan. Jadi ada yang bertanya bagaimana untuk burayak ikan di tempat yang luas ini, apakah perlu dipisah apa tidak. Jadi tipsnya buat kawan-kawan ada beberapa. Yang pertama, untuk menghindari burayaknya dimakan oleh indukannya. Yang pertama sudah jelas, untuk pemberian pakannya harus tepat waktu agar indukannya tidak kelaparan hingga bisa terjadi burayaknya dimakan oleh indukannya. Terus untuk pemberian pakan ini tipsnya, kawan-kawan bisa memberi pelet yang ukurannya agak besar. Kenapa? Alasannya karena pelet yang besar itu dia untuk ikan gapi bisa habis dalam jangka waktu yang lama, tidak seperti pelet yang kecil yang habis dalam waktu singkat. Dan apabila pemberian yang terlalu banyak juga untuk pelet kecil ini bisa membuat air menjadi busuk karena tidak termakan oleh ikan gapinya sendiri. Jadi pelet yang kecil, yang ukurannya kecil, yang biasanya ukurannya 500 atau 200 300, kita berikan pertama-tama buat ikan gapi. Setelah agak kenyang baru kita berikan beberapa butir pelet yang ukurannya agak besar. Kenapa harus pelet besar? Karena ikan gapi akan membutuhkan waktu lama untuk bisa menghabiskannya. Dan salah satu keunggulannya, karena pelet besar ini dia akan terus mengapung di permukaan, sehingga lebih mudah untuk ikan gapi menghabiskan pelet tersebut. Tips berikutnya yaitu pemberian keranjang seperti ini, yang dimana keranjangnya sudah kita berikan gabus atau styrofoam di sampingnya agar keranjangnya tidak tenggelam seutuhnya. Jadi memberikan space agar indukannya tidak bisa masuk ke dalam keranjang tersebut. Jadi untuk lubangnya ini hanya bisa dilalui oleh burayak ikan. Selain pemberian keranjang untuk tempat persembunyian burayak ikan, kawan-kawan juga bisa memberikan tali rapia ke dalam kolam, yang dimana tali rapianya sudah disuir-suir, yang nantinya akan menjadi tempat bersembunyi burayak-burayak dari indukannya. Terakhir, tips yang paling bagus yaitu sebaiknya kita memberikan ikan gapi untuk kolam koloni ini jenis pakan alami seperti pemberian kutu air, terus Daphnia magna, ataupun pemberian larva nyamuk atau jentik nyamuk untuk ikan ini. Jadi keunggulannya, kita tidak lagi khawatir akan kualitas air akan terganggu karena pemberian makan yang berlebih. Jadi berbeda dengan pemberian pelet tadi, bisa terjadi pembusukan apabila pemberian peletnya terlalu banyak. Bisa mengganggu kualitas air yang mengakibatkan nantinya terjadi gangguan sampai hingga ikan kita bisa mati karena keracunan, karena pembusukan dari pelet yang diberi terlalu banyak. Jadi untuk saran terakhir, sebaiknya memberikan pakan hidup untuk ikan yang ada di kolam tersebut karena tidak mengganggu kualitas dari air yang ada di kolam. Jadi mungkin sekian dulu tips kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan dan saran bisa komen di kolom di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.